Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bahasan peluang suatu kejadian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Dalam peluang kejadian majemuk, nanti akan kita bahas tentang peluang gabungan dan peluang irisan. Nah, untuk peluang gabungan sendiri ada peluang saling lepas dan peluang yang tidak saling lepas. Kalau peluang irisan, ini terdiri dari peluang yang saling bebas dan peluang bersyarat. Nah, nantinya kalian harus membedakan mana soal atau permasalahan peluang yang saling lepas, saling bebas, bersyarat, ataukah tidak saling lepas. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, peluang kejadian majemuk, yaitu peluang gabungan. Peluang gabungan yang kita bahas yang tidak saling lepas terlebih dahulu. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, jika kejadian A dan B tidak saling lepas, maka rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, sekarang saya jelaskan A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Itu seperti apa? Nah, kita ilustrasikan, misalkan himpunan itu ya, ada himpunan A, himpunan B, kemudian ada anggota A yang juga anggota B, yang disebut dengan A irisan B. Jadi, kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama, maksudnya ya dia merupakan kejadian A juga merupakan kejadian B, gitu ya. Jadi ada di A dan ada di B. Ini yang dinamakan peluang A irisan B. Nah, gimana kalau peluang kejadian yang saling lepas? Saling lepas itu jika kejadian A dan B ini tidak mungkin terjadi secara bersama-sama, atau A irisan B-nya adalah himpunan kosong ya. Nah, kalau saling lepas karena A irisan B-nya kosong, berarti kan peluang A irisan B-nya sama dengan 0, maka PA gabungan B-nya cukup PA ditambah PB saja. Nah, ini kalau dalam himpunan ya A irisan B-nya tidak ada. Gitu. Oke, sekarang coba kita pahami dalam contoh soal ya. Di sini saya contohkan yang pertama, ada satu set kartu bridge, akan diambil satu kartu. Tentukan peluang mendapatkan yang pertama itu kartu as atau kartu king. As atau king. Nah, as yang ini tuh. As ada berapa? Ada 4. Kartu king juga ada 4. Oke, kita tulis. Karena asnya ada 4, kita misalkan terambilnya as itu dengan PA, maka 4/52. 52 dari mana? Dari jumlah satu set kartu bridge, ada 52 ya. Terus PB, terambilnya kartu king. Kartu king ini ya juga ada 4/52. Sekarang saya tanya, adakah kartu as yang juga kartu king? Tidak ada kan? Karena nggak ada yang sama, maka A irisan B-nya adalah himpunan
kosong, atau P A irisan B nya sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan dengan peluang kejadian yang saling lepas. A sama B itu tidak ada yang sama, maka PA gabungan B cukup PA ditambah PB saja, sehingga sama dengan 8/52. Mau disederhanakan boleh berapa? Bagi 4 ya. Oke. Sekarang yang B. Kartu bernomor 2. Bernomor 2 mana? Ini. Jumlahnya berapa? 4 kan? Maka PA-nya sama, yaitu 4/52. Nah, sekarang PB. PB adalah yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini semua. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 26. Nah, seperti ini. Nah, sekarang A irisan B. Adakah kartu bernomor 2 yang warnanya merah? Ada kan? Nih, banyaknya ada berapa? Ada 2. Nah, seperti ini. Maka PA gabungan B nya ya berarti PA ya ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi 28/52. Kalau disederhanakan bagi 4 7 ya. Oke, 7/13. Jelas ya? Next, contoh yang kedua sekarang. Pada percobaan melemparkan 2 buah dadu, tentukan peluang untuk mendapatkan kedua mata dadu berjumlah 3. Kita lihat ruang sampelnya ya, seperti ini kan. NS-nya 36. Sekarang kita lihat yang berjumlah 3. Ini 2,1, 1,2. Maka PA-nya adalah 2/36. Atau mau disederhanakan ya boleh. Nah, ini. Sekarang B. Peluang mendapatkan kedua mata dadu yang berjumlah 8. Jumlah 8. Nih, 6,2, 5,3, 4,4, 3,5, 2,6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Oke. Berarti PB nya 5/36. Sekarang yang C. Berjumlah 3 dan 8. 3 dan 8. Ada enggak yang berjumlah 3 juga berjumlah 8? Tidak ada kan? Nah, maka P A irisan B nya adalah 0. Tidak ada. Sekarang yang D. Berjumlah 3 atau berjumlah 8. Ya. Ada enggak? Ya ada. Yang berjumlah 3 itu ada 2/36 atau berjumlah 8 ada 5/36. Jadi 7/36. Jelas ya? Oke, contoh yang ketiga sekarang. Setumpuk kartu mainan bernomor 1 sampai 10. Oke, ruang sampelnya dulu mungkin ada 10. Berarti ruang sampelnya 10 ya. Sebuah kartu diambil. Peluang terambil kartu bernomor bilangan komposit. Tahu nggak bilangan komposit? Bilangan komposit itu adalah bilangan caca kecuali 0, 1, dan prima. Coba saya tuliskan dulu bilangan cacahnya ya, sampai 10 mungkin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
bilangan caca kecuali 0, 1, dan prima. Coret 0, 1, prima itu 2, 3, 5, 7 ya. Oke. Berarti bilangan komposit anggotanya adalah 4, 6, 8, 9, 10. Nah, sekarang yang B, bilangan ganjil. Ganjil mulai dari 1, kemudian 3, 5, 7, 9. Nah, adakah A sama B yang sama? Ada, yaitu angka 9. Nah, sekarang kita mulai menghitung peluangnya. PA-nya 5 ya. Ruang sampelnya ada 10. PB-nya berapa? 5 lagi. Oke. B A irisan B-nya 1 ya, 1/10. Maka dengan begitu kalian bisa menghitung PA gabungan B. PA 5/10 ditambah 5/10 dikurangi 1/10 sehingga sama dengan 9/10 atau 0,9. Jelas ya, itu peluang gabungan dua kejadian. Jadi jika ada yang sama berarti tidak saling lepas. Kalau tidak ada yang sama berarti saling lepas. Baik, yang kedua, peluang irisan. Nah, ada saling bebas, ada tidak saling bebas. Oke, atau peluang bersyarat. Nah, kita lihat jika A dan B dua kejadian dengan syarat bahwa peluang bagi kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jadi kejadian A dan kejadian B itu berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi. Ini namanya kejadian yang saling bebas. Terjadinya dewe-dewe, nggak ada urusan gitu. Tetapi kalau peluang bersyarat, ini peluang kejadian A akan mempengaruhi kejadian B. Jadi ada urusan gitu. Ini yang namanya tidak saling bebas atau peluang kejadian bersyarat. Nih, rumusnya PA irisan B sama dengan PA dikali PB dengan syarat A sudah berlangsung. Gitu. Bacanya peluang kejadian B dengan syarat A sudah berlangsung. Ya, kita lihat contoh soalnya. Coba di sini ada kantong berisi, ini bola hitamnya ada 5, bola merahnya ada 3, berarti jumlah bola ada 8. Oke, NS-nya 8. Diambil secara acak 2 kali berturut-turut masing-masing 1 bola tanpa pengembalian. Berarti bolanya diambil 1, setelah itu tidak dikembalikan lagi. Berapa peluang mendapatkan keduanya merah? Jadi pengambilan pertama merah, kedua juga merah. Kita lihat. Nah, saya ambil yang pertama merah. Berarti PA-nya berapa? Ambil pertama merah. Ketika kalian ambil merah, kan bola merah ada 3, ya enggak? Jumlah semua bola ada berapa? Ada 8. Berarti peluangnya 3/8. Nah, terus setelah bola merah diambil, tidak dikembalikan lagi. Berarti peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi, kita ambil 1 lagi. Nah, pada saat kamu ambil 1 lagi, bola merahnya kan tinggal 2, ya enggak? Bola di dalam kaleng tadi tinggal 7,
7 karena sudah diambil 1. Maka dengan begitu PA irisan B-nya sama dengan PA dikali B dengan syarat A. Bisa disederhanakan, ini sama ini ya, 2 sama 8, sehingga hasilnya adalah 3/28. Lanjut. Contoh yang kedua sekarang. Ada sebuah kotak pensil terdiri dari 5 bolpoin merah dan 4 bolpoin hitam. Berisi ya. Rina mengambil 1 bolpoin secara acak. Lalu Budi juga mengambil. Peluang Rina dan Budi mengambil bolpoin sama-sama merah. Nah, saya umpamakan PA itu peluang kejadian Rina mengambil 1 bolpoin merah. Ketika Rina mengambil 1 bolpoin merah, kan peluangnya 5/9. Paham ya? Bolpoin merahnya ada 5, jumlah bolpoin ada 9. Tetapi ketika Budi mengambil, itu bolpoin merahnya tinggal berapa? Tinggal 4. Kenapa tinggal 4? Karena 1 sudah diambil oleh Rina. Per berapa bolpoin di dalam kotak berarti tinggal 8, ya kan? Karena sudah diambil 1 atau setengah. Sehingga PA irisan B-nya 5/9 kali setengah. Berapa? Tidak bisa disederhanakan, berarti 5/18. Oke. Nah, sekarang coba saya ambilkan soal ujian nasional. Di sebuah toko tersedia 1 losen lampu, 2 diantaranya rusak. 1 losen lampu berarti lampunya ada 12 nih. NS-nya 12, 2 rusak. Maka yang baik ada 10. Nah, di sini akan saya misalkan rusak itu R besar, baik itu B besar. Pertanyaannya sekarang, ada 3 orang akan membeli masing-masing 1 lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Kita jabarkan kemungkinannya. Kemungkinan pertama, pembeli pertama beli dapat baik, pembeli kedua baik, pembeli ketiga rusak. Kemungkinan kedua baik, rusak. Yang penting pembeli ketiga itu dapat yang rusak. Rusak, baik, rusak ya. Oke. Kemungkinan keempat mungkin ketiga-tiganya dapat rusak semua? Mungkin tidak? Ya jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena yang rusak cuman 2. Baik, kita cari peluang masing-masing. Pembeli pertama dapat baik, baiknya ada 10, jumlah bola ada 12, betul ya? Jumlah lampu. Pembeli kedua dapat baik, berarti 9/11, jelas ya? Pembeli ketiga dapat rusak, rusaknya ada 2, di toko tinggal 10. Gitu, betul ya? 9 sama 12 bagi 3, 4, 3 nge. 2 sama 4, 2, 3/22. Sekarang baik rusak berarti 10/12. Rusak yang pertama 2/11. Rusak yang kedua berarti 1/10. Oke. 6 ya. Berarti berapa? 1/66. Yang ketiga rusak dulu. Gini. Baik, berarti ada 10. Rusak yang ketiga atau yang kedua maksud saya 1/10. Coret ya. Ini sama ini 6. Berarti 1/66. Maka
peluang secara keseluruhan kita jumlahkan. 3/22 ditambah 1/66 ditambah 1/66, jadikan 666 semua ya. Ini kali 3 berarti 9 tambah 1 tambah 1, 11/66. Bisa disederhanakan 1/6. Ini jawabannya D. Oke, jelas ya. Baik, saya kira semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.